Nuasil, kemudian Asy-Syarih mengatakan wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati fa huwa fi martabatihi min at-ta'rif. Nah, illal mudhafah ila ad-dhamiri fa innahu fi martabatil alami. Kecuali yang mudhaf yang ke dhamir, dia itu levelnya itu di level isim alam. Jadi bagaimana semua yang diidhofahkan ke salah satu dari yang 4 itu, jika diidhofahkan ke situ yang ngikut levelnya yang mana, ngikut urutan yang mana, kecuali jika diidhofahkan ke dhamir, nah maka ia di martabah isim alam. Fa gulamuka fi martabatil alam wa gulamu Zaidin fi martabatil alami aidan. Contohnya kata gulamuka dan gulamu Zaidin berada di level yang sama keduanya. Wa gulamu hadza fi martabati ismil isyarah. Nah, kata gulam hadza di level isim isyarah. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya hadza dan hadza isim isyarah. Wa gulamur rajuli fi martabati dzil alifi wal lam. Nah, kenapa? Karena kata ar-rajuli itu ma'rifahnya muhalla bi'al, dengan muhalla bi'al. Kemudian Syarih mengatakan tsumma taqala ila nakirah. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan pembahasan atau pindah ke pembahasan nakirah. Faqala wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Dan nakirah itu adalah setiap nama yang bisa berlaku di semua afrad jenisnya. Namun tidak dikhususkan ke salah satu dari mereka. Bagaimana? Yakni anna nakirata 'ammatun bi khilafil ma'rifah fa innahu li ta'yini musammah. Nah, bahwasanya nakirah itu ammah, mencakup keseluruhan, yang berbeda halnya dengan ma'rifah. Ma'rifah itu untuk dia itu untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu saja. Nah, oleh karena itu kita dapati nanti di saat kita belajar buku-buku yang selanjutnya disebutkan bahwasanya isim jins yang muhalla bi'al itu qarib sekali dengan nakirah, dan di beberapa hal dia mengambil hukum nakirah. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ma'na sya'i'in fi jinsihi, dan makna dari kata fi jinsihi anna qaulaka, bahwasanya ucapanmu rajulun, misalnya kita mengatakan rajulun, la yakhussu wahidun minar rajuli. Misalnya la yakhussu wahidan minar rajuli, yang artinya tidak kata rajul itu tidak khusus untuk satu orang dari laki saja, enggak, tapi berlaku ke siapa aja. Di nuskah lain dikatakan la yakhtassu bihi wahidun duna akhara minar rijali. Nah, di nuskah lain ya maknanya sama. Akan tapi bagaimana? Bal huwa shadiqun ala kulli fardin min afradir rijal. Tapi apa? Ia bisa digunakan untuk semua afrad rijal. Nah, intinya siapa saja masuk dalam kategori ar-rijal, maka ia bisa disebutkan sebagai rajul. Ada Muhammad, Ahmad, Zaid, semua dalam kategori ar-rijal. Kita bisa sebut mereka sebagai rajul. Nah, wa huwa ma'na qaulika la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Jadi tidak khusus hanya untuk satu saja. Berbeda halnya misalnya dikatakan Hanif, misalnya nama orang Hanif, itu maksudnya satu orang, gitu. Isim alam menunjukkan satu orang. Zaid, ya, yang jelas yang Zaid yang mana, maksud Zaid ini orangnya, begitu. Itu makna isim alam. Misalnya kata Makkah, mana yang dimaksud dengan Makkah? Ya ini, tempat yang ini, ta'yin, udah jelas. Bukan semua tempat bisa disebut Makkah, tapi satu tempat saja, ini Makkah. Nah, misalnya kata Jakarta, ya udah, Jakarta adalah nama sebuah tempat ini. Nah, mana Jakarta yang ini? Lalu bagaimana dengan misalnya ada 2 tempat atau 3 tempat memiliki nama yang sama, itu beda
pembahasan lagi. Intinya apa? Nama itu adalah menunjukkan, mentakyin, menentukan yang mana yang dimaksudkan itu isim alam, dan ini berbanding terbalik dengan nakiroh yang bisa berlaku ke semua afrodnya. Nah, nasil wa qawluhu wa taqribuhu kullu ma salaha ma'ahu dukhulul alifi wal lami alaihi. Dan beliau mengatakan sederhananya apa saja yang bisa dimasuki oleh alif lam, nahwu ar-rajuli wal farusi, yakni taqribuhu alal mubtadi, yaitu menyederhanakan untuk pemula. Nah, kata al-musannif, faqauluka rajulun, nah maka ucapanmu dengan mengatakan rajulun itulah nakirah, li'annahu yasluhu ma'ahu dukhulul alif wal lam alaihi, karena sah boleh kita mengatakan kita memasukkan alif lam kepadanya, ar-rajul. Wa hadza wa ana wa nahwuhuma wa zaidun minal ma'arifi la minan nakirat. Nah, kemudian hadza, ana, dan yang semisal dengannya, dan juga kata zaid itu termasuk di bagian ma'rifah, bukan bagian nakiroh. Nah, kenapa ia itu ma'rifah? Li'annaha la yasluhu ma'aha dukhulul alif wal lami alaiha, karena enggak bisa dimasuk alif lam. Hadza enggak bisa dimasuk alif lam, ana enggak bisa dimasuk alif lam. Nah, zaidun juga enggak bisa dimasuk alif lam. Kapan bisa masuk alif lam ke zaid? Ketika dia jadi mutsanna atau jamak. Nah, menjadi az-zaidani dan az-zaiduna. Kenapa? Karena di saat dia berubah menjadi mutsanna dan jamak, dia bukan isim alam lagi. Dia menjadi isim alam lidalalatihi alal wahid, karena menunjukkan satu, karena ditakyin. Nah, oleh karena itu ketika dia mutsanna, dia bukan nama untuk satu orang, tetapi dia sudah mengumpulkan dua orang dengan nama yang sama, kata zaidan, lalu dimasuk alif lam sehingga ia menjadi ma'rifah, menjadi az-zaidan. Nah, maksud fala taqulu al-hadza wala az-zaid, oleh karena itu jangan mengatakan al-hadza dan al-zaid. Wa hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadza kalamul musannifi wasyarih. Intahayna min qira'atihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.